warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Amal, yang saya hormati Imam Rawatib kita Ustadz Haji Abdul Karim, para jamaah kaum muslimin yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita masuk pada hadis ketiga dari babul hasti alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umr. Bab menganjurkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan ya di akhir hayat kita. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbuna wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalul qur'ana. Makna yata'awwalul qur'an ay ya'malu ma umira bihi fil qur'ani fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa fi riwayatin li muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla yamutu
subhanakallahumma wa bihamdika qabla an yamuta, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyatu, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimatu allati araka ahdastaha taquluha? Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiris surati. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fathu makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah, tidaklah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan, suatu salat apa saja, ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepadanya, idza jaa nasrullahi wal fath, turun surah An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Illa yaqulu, melainkan Rasulullah SAW bersabda, fiha, membaca di dalam salat tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana, maha suci engkau, rabbana Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan segala pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya setelah turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya, di dalam rukuk dan sujudnya Nabi selalu membaca tasbih, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu tasbih dalam rukuk atau sujud yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat dulu asbabun nuzul surah An-Nasr atau Al-Fath. Ya, ada yang bilang An-Nasr atau juga Al-Fath, ada juga yang bilang At-Tawdi'. Artinya At-Tawdi' itu surah titipan. Ya, surah titipan. Kalau Al-Fath ada sendiri nama surat Al-Fath, ya, yang diawali dengan inna fatahna laka fatham mubina, itu surah Al-Fath. Nah, kalau surah An-Nasr, ya, nah itu bunyinya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, surah An-Nasr ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ulama mengatakan bahwa surah An-Nasr ini adalah merupakan salah satu surat yang turun kepada Nabi Muhammad, ya, atas bentuk kegembiraan Nabi, karena sebentar lagi banyak orang-orang Arab yang akan masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, dan juga adanya Fathu Makkah, kemenangan, ya, artinya Nabi dan para sahabatnya bisa menguasai kota Mekah. Itu dikatakan Fathu Mekah. Ini asbabun nuzul yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas, bahwa surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath ini
turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu alamat, sebagai suatu tanda bahwa ajal Nabi akan segera datang. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan tugasnya dengan sempurna, ya, dari mulai dakwah secara sirriyah, diam-diam, sembunyi-sembunyi, sampai dakwah secara jahriyah, dan semua sudah sempurna. Islam dibawa oleh Nabi SAW, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa Nabi akan mengakhiri tugasnya sebagai seorang Nabi. Artinya Nabi akan ajal Nabi sudah dekat. Maka ketika Nabi SAW sampaikan kepada putrinya Fatimah menangis. Ya, kenapa? Karena ya, dengan tugas Nabi selesai menyampaikan dakwah, ya, maka berarti Nabi juga sama seperti nabi-nabi yang lain. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa, melainkan ia hanya seorang rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihir rusul. Dan telah berlalu para rasul-rasul terdahulu, utusan-utusan terdahulu. Ya, utusan datang, udah selesai menyampaikan tugasnya, ya udah dia pulang, dia kembali. Nah, begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul yang tugas kenabiannya selesai, sudah sempurna dakwah yang disampaikan oleh Nabi, maka Nabi pun akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihir rusul. Ya, sudah berlalu para nabi dan rasul terdahulu dengan tugasnya masing-masing. Ya, ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang umurnya 850 tahun, ada yang umurnya lebih dari itu. Nah, itu tetap, ya, sepanjang apapun umur yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu, pada akhirnya mereka juga akan mati. Pada akhirnya mereka akan meninggal dunia. Makanya ketika Nabi sampaikan surah An-Nasr itu sebagai satu tanda dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah menangis bersedih. Tapi Nabi bilang, "Hei Fatimah, la tabki, enggak usah menangis, karena engkaulah orang yang nanti akan pertama kali bertemu dengan aku di dalam surga." Lalu Fatimah pun tersenyum. Ya, nah ini di antara asbabun nuzul surah An-Nasr. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun surah An-Nasr ini, ya, Nabi di dalam salatnya, di dalam rukuknya, di dalam sujudnya selalu membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala pujiannya, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Namun dalam riwayat lain ini tentang bacaan ruku dan tasbih. Ya, karena bacaan ruku dan tasbih itu banyak modelnya, ya Pak. Jadi artinya nggak usah diributin, dan itu bacaan tasbih hukumnya sunnah. Mau dibaca boleh, nggak apa-apa. Yang jadi rukun sujudnya, yang jadi rukun rukuknya, sujudnya, rukunya itu rukun, sujudnya itu rukun. Nah, adapun bacaannya sunnah. Ada yang baca seperti tadi, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukthiru ayyakula fi rukuhi wa sujudihi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Nah, kalau yang tadi nggak pakai Allahumma, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini ditambah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, boleh yang mana aja. Ya ta'awwalul Quran, makna ya ta'awwalul Quran ayyamalu ma umira bihi fil Quran fi qaulihi ta'ala. Nabi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa perintahnya? Perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, perintahnya pertama apa? Bertasbihlah. Ya, bihamdi dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir dan minta ampun. Maka kalimat tadi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli itu lengkap. Lengkapnya apa? Lengkap sesuai dengan perintah Allah, fasabbih subhanaka ya Allahumma Rabbana wa bihamdika
wa bihamdika, dengan segala pujian, ya. Wastaghfir, dan mintalah ampun, Allahumma gfirli, itu ya. Jadi sempurna, ya, sempurna. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, karena Nabi melaksanakan perintah Allah. Maka dalam ruku dan sujudnya Nabi baca itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, kemudian wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamuta, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan tasbih sebelum meninggal dunia, ya. Membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tapi ini ulama mengatakan itu bukan dalam keadaan ruku dan sujud saja, tapi dalam keadaan Nabi selesai sholat, dalam zikirnya, dalam keadaan diamnya Nabi selalu bertasbih. Nah, tasbihnya subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Jadi bukan hanya di dalam rukuk dan sujud saja. Nah, kalau tadi di situ enggak dijelaskan, ya, di dalam sujudnya atau rukuknya, Aisyah hanya mengatakan ma shalla Rasulullah SAW salatan ba'da an nazalat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat, ya, setelah turun surah An-Nasr itu, kecuali dengan membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, kemudian Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil kalimatu allati araka ahdatsaha taquluha. Ya Rasulullah, apa maksud kalimat subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik? Ya, kalimat yang aku lihat engkau selalu baca. Ya, apa maksudnya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ju'ilat li alamatun, telah dijadikan untukku alamatun, satu tanda, fi ummati, pada umatku, idza ra'aituha qultuha, apabila aku melihat tanda-tanda tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath, aku mengucapkan idza jaa nasrullahi wal fath. Turun ayat itu. Apa yang Nabi lihat memangnya? Yang Nabi lihat itu dalam pandangan Nabi, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, wa ra'aitan nasa. Nah, itu ayatnya. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong. Itu banyak yang masuk. Nah, jadi itu tandanya. Yang Nabi lihat apa? Tandanya aku melihat mereka, orang-orang Arab, masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Maka ada perintah fasabbi, ketika engkau melihat mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong, fasabbi, maka bertasbihlah, memujilah kepada Tuhanmu, bihamdi rabbika, ya, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Itu yang dimaksud, ya, ila akhir surah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Tuh, itu lain lagi tuh. Lain lagi bacaannya, ya. Nah, lain lagi bacanya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka dia mengatakan itu dibaca dalam sujud dan ruku Nabi. Tapi ada juga yang bilang itu tidak hanya di dalam ruku dan sujud Nabi saja. Ya, jadi dalam keadaan Nabi diam, dalam keadaan Nabi bergerak kemana aja, Nabi selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Qalat, lalu Aisyah bertanya lagi, qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak membaca subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan segala pujiannya, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Faqala, Nabi memberitahu, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati, bahwa Tuhanku telah memberi kabar kepadaku, dan aku akan melihat alamatan fi ummati, tanda-tanda kemenangan pada umatku. Ya, jadi surah An-Nasr itu merupakan tanda kemenangan buat Nabi dan umatnya. Ya, sebenarnya Nabi dan umatnya itu dalam semua peperangan
ya itu nggak pernah kalah. Ya, kalau kita lihat dari mulai perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain, ya banyak. Ada perang namanya perang Sariyah. Sariyah itu perang yang Nabi nggak mimpin langsung, tapi Nabi wakilkan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau perang yang namanya Ghazwah itu perang yang dipimpin langsung oleh Nabi. Dan dalam semua peperangan, ya seharusnya umat Islam itu menang. Kenapa? Kenapa kalah? Nah, karena ya pertama ya orang dalam berjuang itu harus ada kalah dan menang. Tetapi kekalahan dalam peperangan Nabi itu karena apa? Karena satu faktornya dalam pasukan Nabi SAW itu banyak terdapat orang-orang munafiknya. Banyak orang-orang munafik sehingga umat Islam yang seharusnya menang jadi kalah. Ya, contoh dalam perang Uhud. Dalam perang Badar buktinya menang. Walaupun umat Islam jumlahnya sedikit, cuma 313. Kenapa umat Islam menang? Karena Allah Subhanahu wa taala membantu. Kenapa Allah bantu? Karena mereka dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya, karena kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami turunkan bantuan buat mereka 5.000 malaikat. Oh, bayangin 5.000 malaikat. Ya, Allah turunin. Tapi karena pada perang Uhud, kenapa umat Islam kalah? Padahal posisinya sudah strategis, sudah sangat ya menentukan kemenangan. Kenapa kalah? Karena banyak orang-orang munafik. Jadi seharusnya umat Islam itu dalam peperangan menang terus, nggak pernah kalah. Nah, kalau ada kekalahan, ya pertama emang udah takdir Allah, dalam peperangan, dalam perjuangan pasti ada naik turunnya. Ya, ada pasang, ada surutnya. Tapi kenapa kalah? Kekalahan yang paling utama itu faktornya adalah karena banyak orang-orang munafik di dalam pasukan umat Islamnya. Ya kita juga begitu sekarang, kalau kita umat Islam kompak, ya insya Allah menang Islam. Ya, tapi karena banyak orang-orang munafik, nah akhirnya ya terjadi lagi kekalahan dan kekalahan. Ya, nah di situ Nabi diberitahu ya bahwa akan datang ya umatku itu kemenangan. Fa idza ra'aituha, apabila aku melihatnya, aksartu min qauli, aku memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqad ra'aituha, kata Nabi, dan sungguh aku telah melihatnya, kemenangan umat Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, ay fathu makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam ruku' dan sujud saja, tetapi dalam kondisi bagaimanapun juga kita diperintahkan untuk memperbanyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan dalam ruku' dan sujud memang khilafiyah, ya, khilafiyah. Banyak orang yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada juga yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang baca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Tuh, jadi bacaan dalam sujud banyak. Ya, ada orang yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau subhanallah nggak apa-apa juga. Ya, ada yang baca lagi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ada juga orang yang dalam sujudnya membaca doa itu. Kenapa? Karena Nabi juga pernah baca. Nabi pernah baca berdasarkan beberapa hadis Nabi. Bahkan ya kalau sahabat Ali bin Abi Thalib ya pernah mendengar Nabi membaca dalam sujudnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sujud lagi dibaca. Ada lagi yang baca
ya di dalam sujudnya, karena Nabi biasa membaca doa Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Oh, jadi banyak ya doa-doa, bacaan-bacaan dalam sujud. Nah, tinggal terserah pilih mau yang mana. Kalau yang mayoritas kita, yang menurut Imam Syafi'i, ya gampangnya apa? Kalau setiap rukuk bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu sesuai dengan posisi kita. Kata para ulama, ini yang sesuai dengan posisi kita. Subhana rabbiyal azim dibaca di saat rukuk. Maha suci Tuhanku al-azim yang maha agung. Tuh, adapun wa bihamdi itu tambahan. Kenapa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuh, tambahan. Adapun kata-kata bihamdih itu tambahan. Ya, aslinya cuma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Tuh, posisi kita saat itu sedang rukuk. Nah, kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tuh, kenapa itu yang dibaca? Karena posisi kita saat itu rendah. Ya, kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah, dan yang kita cium saat itu adalah tanah. Ya, yang tinggi siapa? Tuhanku Allah. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, itu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, nah, tepatnya dalam rukuk dan sujud, rukuknya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Nah, kalau dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Tapi tinggal enaknya di Bapak ya jamaah, maunya yang mana silakan, semuanya ada dasarnya. Dan bacaan-bacaan tasbih itu hukumnya hanyalah sunnah saja ya. Nah, kalau mau dibaca berapa minimal? Sekali ya, sekali saja dalam sujud dibaca subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sekali udah cukup. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali juga cukup. Tapi lebih bagus 3 kali. Boleh dibaca lebih dari 3, boleh, silakan ya. Apalagi di saat kita jadi makmum. Di saat jadi makmum ya, imam sujudnya agak lama. Nah, boleh kita panjakin subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana, sebanyak-banyaknya. Atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, kemudian di sujud terakhir, kita boleh panjangin lagi. Di sujud terakhir kita boleh panjangin lagi, dan di situ kesempatan, karena tidak ada ruang ya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ruang yang paling dekat hamba dengan Allah ketika dalam sujudnya. Ya, makanya setelah di dalam sujud, setelah kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli 3 kali, nah di situ kesempatan kita minta apa yang kita inginkan ya. Tapi cukup kita yang dengar. Kiri kanan kita jangan, nggak usah ada yang dengar. Mau minta apa juga di situ silakan. Tapi dalam satu hadis Nabi membiasakan berdoa di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah semua dosa-dosaku. Dikkahu yang kelihatan, wa jillahu yang enggak kelihatan, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang kelihatan. Ya, nah, kemudian yang sedikit, ya, yang banyak, kemudian yang tersembunyi dan yang tampak. Nah, itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW di saat sujud terakhirnya ya. Kalau Nabi aja masih berdoa seperti itu, kan Nabi udah diampuni sama Allah dosanya. Nabi masih baca seperti itu sebagai satu pelajaran bahwa kita ya manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa, alangkah baiknya kita tambah dengan zikir-zikir, tasbih-tasbih atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak doa-doa ini di dalam sujud. Ada lagi yang diajarin, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, itu doa-doa yang dianjurkan dibaca di dalam sujud kita ya. Karena nunggu imam lama bangunnya dari sujud, ya udah sambil kita nunggu baca tasbih.
Sambil kita nunggu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau imamnya cepat, nah, baru kita sesuaikan dengan gerakan imamnya ya. Jangan imamnya udah salam kita masih sujud aja ya. Masih boleh, tapi diupayakan disesuaikan ya. Baik para jamaah sekalian, cukup satu hadis dulu, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Saya ambil satu kesimpulan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih, baik di dalam salat kita ya, ruku dan sujud, dan juga di luar salat kita tetap bertasbih, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.